Sahabatku di 107.8 maupun di www.surakebenaran.com masih bersama dengan kami di malam hari ini dalam program Refleksi. Berbicara atau topik kita yaitu tentang vibrasi sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Di sesi pertama tadi sudah dijelaskan luar biasa oleh Pastor Simeon Sulistyo. Jadi bagi sahabatku di malam hari ini yang mendengarkan di Kota Ambarawa dan sekitarnya maupun dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, di setiap kepulauan di Indonesia bahkan yang ada di negara lainnya yang mau bergabung, kami menunggu di 0816654532 di malam hari ini. Langsung saja bagi sahabat yang mempunyai pertanyaan tentang topik kita di malam hari ini. Ya baik Pastor, kita masuk saja pada sesi yang kedua sambil menunggu atensi sahabat. Silakan. Ya, kita masuk dalam sesi 2 untuk kali ini. Nah, tadi kan dikatakan bahwa getaran ini sumbernya dari pikiran. Maka pikirannya kita harus yang baik-baik, begitu kan. Nah, saudara-saudara, untuk itu hati-hati dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karena itu akan mempengaruhi pikiran kita, gitu. Nah, sekarang yang kita lihat apa gitu, seringkali bacanya berita apa gitu. Kalau beritanya berita-berita negatif terus, kita akan mempengaruhi pikiran kita juga. Ada ketakutan, ada kecemasan, kekhawatiran gitu kan. Dulu zamannya awal-awal COVID yang merajalela itu, COVID apa itu, Delta ya. Itu banyak orang sakit karena ketakutan, bukan karena virusnya tapi karena ketakutan. Karena ketakutan, benar Pastor. Nah, itu hati-hati apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita harus disaring ya. Terutama ketika kita mau tidur, hati-hati apa yang kita baca. Jadi yang kita baca sebelum tidur itu biasanya akan masuk dalam pikiran bawah sadar gitu. Oleh karena itu kita lebih baik sebelum tidur bacanya apa? Baca kitab suci, bacanya apa? Baca renungan harian, atau kita membaca kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Kita tulis gitu kan. Itu baik itu, sehingga akan membentuk kebiasaan untuk bersyukur. Ya. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, kita lihat itu mempengaruhi. Kita dengar itu mempengaruhi apa yang kita pikiran kita gitu. Maka kita cek lagi ya apa yang kita baca. Dan selanjutnya, ini sebuah rahasia yang cukup powerful ya untuk kita pengabulan doa. Dan ada ilmu psikologi katakan kalau pikiran kita membentuk sebuah pikiran lalu ditambah dengan perasaan yang intens, seringkali terjadi. Jadi kita bayangin apa terus kita khawatir, bisa beneran terjadi loh. Iya. Karena itu ada di dalam pikiran kita, dan itu vibrasinya tuh ya kalau orang bilang ke alam semesta, dan itu akan membentuk semesta akung ya, semesta akan mendukung gitu. Jadi apapun yang kita vibrasikan, kita pancarkan. Jadi kita ini kan antena gitu, memancarkan sesuatu gitu. Nah, ketika kita memancarkan sesuatu, itu ditangkap oleh ya, kalau di dalam rohani dikatakan dunia roh, kita akan ditangkap di situ, dan itu akan membentuk terjadi di dalam kehidupan nyata. Seperti di dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan, sebab hal yang mengerikan yang aku takutkan telah menimpa aku, dan yang aku takutkan telah mendatangi aku. Hal yang mengerikan yang aku takutkan itu menimpa dan akhirnya mendatangi juga gitu kan. Nah, Ayub pada waktu itu mungkin berpikir, wah jangan-jangan anakku berbuat dosa, terus dia kan memberikan korban persembahan, penghapus dosa untuk anak-anaknya gitu.
takutnya dimusnahkan atau bagaimana begitu. Dia punya pikiran itu terus dan dia takut kan. Maka itu perasaan, takut itu kan perasaan. Ada sebuah pikiran tambahin perasaan. Nah, itu ibarat api kasih bensin. Langsung gitu. Maka dari itulah hati-hati dengan pikiran dan perasaan kita. Maka pikirkan yang baik-baik, tambahi perasaan yang positif, yang intens. Ya, kita mau apa? Kan firman Tuhan katakan dalam Markus 11 ayat 24 sampai 25 dikatakan, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi kepadamu. Dan ketika kamu berdiri untuk berdoa, ampunkanlah apabila kamu punya sesuatu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga pun mengampunkan kepadamu kesalahan-kesalahanmu. Di ayat ini kita lihat, saya baca pertama anehnya gimana? Nah, ngomongin doa, tentang doa, tiba-tiba kok langsung tentang mengampuni. Nah, kalau kita telah lebih lanjut, ternyata ada ganjalan, kita belum mengampuni. Itu perasaan yang tidak baik, emosi negatif itu. Itu mengganjal gitu, mengganjal terjadinya berkat. Jadi kita doa apa, ibarat air mengalir itu ada batu yang ngeblok di depan gitu. Itu nggak akan membuat aliran air lancar. Nah, demikian pula dengan doa kita itu tidak akan lancar gitu. Maka Tuhan bilang, kalau berdoa ada sesuatu ampunkan dulu, ya, beresin dulu tuh, gitu. Nah, kita juga telah lebih lanjut. Kalau kita minta dengan percaya, maka itu akan terjadi, toh. Amin. Nah, maka dalam pikiran kita minta sesuatu. Percaya, namanya percaya itu yakin, sungguh-sungguh. Maka di dalam hati nggak ada keraguan, mantep. Kita ingin ini di pikiran. Bayangkan apa yang menjadi keinginan kita. Di dalam hati kita pastikan hati kita yes, setuju, gitu. Pasti catat. Nah, itu akan terjadi. Gitu. Ini janji Tuhan, ya kan? Ini saya ngomong juga tentang tekniknya di dalam prosesnya ini, gitu. Memang firman Tuhan tidak menjelaskan lebih detail yang model ini gitu. Cuman dari ilmu pengetahuan yang ada kok sinkron gitu, yang menjelaskan lebih detail. Nah, ini loh cara kerjanya itu seperti itu. Jadi kalau kita ada satu doa, bayangkan saja bahwa itu sudah terjadi di pikiran kita. Lalu cek hati kita ini ada ganjalan atau tidak. Ganjalan ini apakah dengan orang lain ataukah kita merasa, wah, mosok bisa ya. Kalau ada suara kecil, mosok bisa. Nah, inilah ganjalannya itu, dan itu harus kita bereskan. Nah, bagaimana caranya? Tak kasih tahu. Ajak bicara tuh. Ini siapa yang ragu-ragu? Ibarat kayak kita rapat sama orang lain gitu. Padahal ya diri kita sendiri. Gitu. Seperti yang pernah saya bilang, bahwa kita ini adalah ada banyak bagian diri gitu. Nah, firman Tuhan juga secara tersirat juga mengatakan hal yang sama. Contohnya ketika di dalam Mazmur 42-43 itu kan bilang, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, ya kan? Berharaplah kepada Tuhan dan seterusnya. Itulah yang kita maknai bahwa ternyata jiwa kita bisa diajak omong nih. Berarti kalau bisa diajak omong, artinya Kak, ada pribadi yang lain gitu. Tapi bukan kepribadian kita, bukan kepribadian ganda ya. Tapi ada bagian diri kita yang lain, dan ini dikonfirmasi ilmu pengetahuan di psikologi. Dikatakan bahwa manusia ini bukan diri tunggal, tetapi ada banyak diri di dalam manusia itu gitu. Nah, contoh saja ketika
Biasanya yang cewek-cewek nih mau pergi ngedit katakanlah, mesti atau enggak usah ngedit dah, mungkin ke gereja gitu ya. Mau pakai baju apa? Baju ini merah atau biru atau yang polka dot, atau yang model apa gitu. Ketika ambil, kayaknya kok kurang enak ya, ganti lagi yang lain. Wah, kurang, coba yang itu ya itu. Kurang. Ini bagian diri kita sebenarnya yang sedang berbicara gitu tanpa kita sadari. Ya. Ya. Ada yang milih udah merah aja, tapi biru enak juga lo dipakai lo. Bingung kan terusan. Merah, biru. Mana merah cocok sih, bagus sih. Tapi yang biru udah lama nggak dipakai tuh. Masa merah terus? Biru, tapi enak yang merah tuh gitu kan. Bingung gitu kan. Setengah jam gitu. Ujung-ujungnya pakai yang biasa dipakai. Ribut sendiri kan itu. Setengah jam nggak selesai ribut sendiri. Nah itu bagian diri yang sedang ribut gitu. Nah ketika kita berdoa bilang mosok, kita ini perlu kepekaan lebih lagi ya. Kalau kita mendengarkan suara ini, kita ada satu yang ganjel, ada yang suara kecil di dalam, mosok. Nah ada yang meragukan itu, cepet-cepet aja ngomong aja tuh. Siapa itu tadi yang mosok itu? Kenapa kok mosok? Mana mungkin bisa? Nah kita ajak diskusi aja. Kalau Tuhan berkehendak, apa yang mustahil gitu lah. Entah terus diajak konseling lah istilahnya, atau dibujuk supaya yang tadi mosok itu jadi menjawab, oh iya benar juga nih, berarti bisa nih. Iya bisa, setuju. Nah itulah, begitu itu ya kita cek lagi dalam dia ada lagi enggak ya ganjel. Nah kalau sudah enggak ada yang ganjel, nah tinggal tunggu saja waktunya, pasti terjadi tuh. Gitu ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan ya. Kenapa kok ngomong doa tiba-tiba tentang mengampuni? Ya itu kan kalau ada bagian diri yang membenci seseorang, itu nanti doanya nggak didengar Tuhan gitu lah. Percuma kita doa. Makanya Tuhan kasih kunci. Kalau ada sesuatu ganjelan, selesaikan dulu. Ini yang membuat ganjalan itu, yang membuat doa tidak terkabul gitu lah. Maka ayo pakai lah ampuni dulu gitu. Kalau sudah ngampuni, sudah lega, ya sudah, itu doa kayak tembus langsung ke langit. Seperti itu. Nah ini pikiran dan perasaan yang intens itu akan terjadi mujizat. Amin. Nah, apa yang kita doakan, kita akan menerimanya. Jadi coba latihan bikin pikiran yang apa yang kita inginkan, terus tambahi emosi positif. Lah apa emosi positif? Rasa syukur, terima kasih Tuhan. Itu sudah terjadi. Kita rasakan saja, bayangkan, rasakan sejelas-jelasnya apa yang kita yang bisa kita rasakan sejelas-jelasnya. Kalau kita membayangkan misalkan pengen sepatu baru, bayangkan saja sepatunya modelnya seperti apa, warnanya apa, bayangkan, kita rasakan teksturnya, ya kan, bayangkan kita megang sepatunya itu, bayangkan, rasakan kita memakai pura-puranya. Kalau saya susah bayangkan, bilang pura-puranya saja, pura-puranya sudah ada sepatunya. Gitu, pura-pura boleh dong. Ya, kalau susah bayangin, pura-pura saja seperti itu. Nah, dirasakan mungkin bau sepatu barunya ya. Nah, kayak gitu. Pokoknya sejelas-jelasnya kita rasakan. Nah, ini akan bisa terjadi. Yes. Betul, gitu. Pastor. Ini dari pengalaman pribadi ya, Pastor. Kadang itu hal yang mungkin bagi kita itu cuma hal kecil, tapi kok kita tuh cuma berpikir sebentar tuh bisa dia nancep.
Tapi kalau hal yang besar, kadang tuh apa ya? Kita mungkin karena masih punya ganjalan ya. Walaupun kita mau sekuat apapun gitu kan, maksudnya berpikir keras untuk mewujudkan itu, kok pasti selalu saja ada yang namanya intimidasi nih. Ini saya bicara dari yang mungkin tadi seperti Pastor bilang, mungkin apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita bicarakan, apa yang sering kita lakukan, itu kadang nanti di pergumulan kita nanti ada seperti masa sih, emang bisa. Tapi kok hal yang sepele aja, misalnya kayak tadi ini sepatu kan, saya pernah berpikir begini, Pastor, aduh saya punya sendal ini, aduh nanti mau beli baru terus kayak berpikir, loh kok tiba-tiba ya ini ada ini orang gereja lah gitu kan, ngasih aku sepatu, ngasih aku 2 sendal, wih aku langsung kaget gitu. Perasaannya aku tuh cuma kayak lewat aja, abis itu dia pergi gitu, dia kayak nggak beda dengan apa yang kayak kita doakan, terus kayak balik lagi kita pikir, kita doakan, balik lagi kita pikir, kita doakan. Tapi ini cuma sekali bicara langsung kayak hilang kok, datang gitu loh, Pastor. Tapi apa yang nggak kita pikir lagi, kita omong lagi, pikir lagi, ngomong lagi, kok kayak lama. Tapi sesuatu yang kayak langsung lepas gitu aja kok cepat banget. Nah itu dia yang saya rasakan, Pastor. Memang betul harus dilepas. Nah ini ada teknik yang lain juga. Artinya ketika kita sudah merasa punya pikiran dan sudah ada emosi positif yang intens, jangan terus dipikir lagi, dipikir-pikir lagi. Ya lepas aja. Ibarat itu kita sudah kirim sinyal ke alam roh itu atau ke Tuhan lah ya. Kita berdoa kepada Tuhan, serat. Ya sudah, ditunggu aja. Nggak usah dipikir. Kayak kita di restoran. Kita di restoran mau pesan makanan, ya Pak mau pesan apa? Kita kan tulis tuh pesanan kita, misalkan nasi goreng sama es teh manis. Ya sudah, kasih ke pelayannya. Sudah, kita nggak mikir, aduh nanti nasi gorengnya gimana ya? Nanti nasi gorengnya warnanya apa ya? Banyak apa sedikit ya? Kan kita nggak mikir itu. Pokoknya nasi goreng ada es teh, jadi kan kita tinggal ngobrol, ngomong. Tahu-tahu datang kan? Nah seperti itu. Jadi saya pernah diajari seperti itu. Kalau kita pikir sesuatu, sudah bayangkan intens, ya kan? Rasakan benar-benar intens dan benar-benar ini sudah lepaskan. Kalau sudah jangan dipikir gitu, sudah lepaskan. Ya sudah, jalan seperti biasa. Nah ternyata malah terjadi. Betul, itu dia. Gitu. Kayak udah nggak usah dibulak-balik mikir lagi gitu. Saya tuh pernah Rio, cuman ini karena saya kurang kuat ya ininya. Masih ada sedikit keraguan. Dulu tuh pernah gini, saya ngikutin sebuah acara yang diadakan oleh sebuah merek printer. Nah, dia punya LCD juga segala macam. Nah, hadiah utamanya itu adalah printer, Rio. Nah, lucunya saya tuh coba praktek ini. Wah, saya dapat, bayangkan saya di sana dipanggil namanya Simeon Sulistyo, harus ya. Tapi ada sedikit keraguan. Dan lucunya yang terjadi apa? Ketika pengundian terakhir itu dibilang gini, yang punya nama kan ada nomor undian tuh, nomor undian sudah diambil. Oh, ini nomornya, namanya ini. Yang bernama di depannya huruf S berdiri. Huruf S berdiri semua, termasuk saya. Loh, wah, jangan-jangan dapat beneran nih. Tapi ada sedikit keraguan. Masa iya ya gitu loh. Itu sudah sedikit banget. Tinggal ini ya kan. Jadi sudah hampir gitu. Sudah hampir. Akhirnya apa? Gara-gara itu yang dapat orang lain. Ya, sama-sama S gitu. Sampai waduh. Ya itu loh. Jadi kita bisa coba ya. Coba nih kalau pas undian gitu ya, coba aja. Bayangkan kita dapat, terus kasih emosi yang positif tuh. Kasih emosi yang positif. Oh, terima kasih Tuhan. Bayangkan sudah dapat, terus sudah lepaskan. Nah, ini pernah diceritain oleh yang ngajarin saya. Dia punya staff fotografer, biasa dokumentasi
kegiatannya dia. Suatu ketika ada undian door prize-nya emas. Emas berapa gram gitu. Nah, dia coba. Oh, dia tuh kondangan waktu itu, kondangan. Nah, pas kondangan itu yang mantenan ini punya door prize hadiah emas. Nah, dia bayangkan, wah, saya sering denger tuh si bapak ngajarin orang begitu caranya. Saya coba. Dia coba tuh. Dia bayangkan dapat door prize emasnya itu, terus dia kasih emosi positif, rasakan bener-bener muntah, terus pokoknya bener-bener emosinya intens gitu, dibuat intens. Sudah jadi, sudah bayangan udah jelas, sudah ini istilahnya sudah mateng, sudah lepaskan. Dia nggak ingat-ingat lagi, sudah tahu yang terjadi. Padahal itu yang datang kan ratusan orang, dari ratusan orang door prize emas beneran dia yang dapat. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi coba Bapak Ibu Saudara, sahabat kebenaran dimanapun berada, cobalah itu coba teknik ini. Jadi ada pikiran, emosi intens, lepaskan. Ya sudah. Ya itu ya benar-benar kita percaya itu. Kita lepaskan itu artinya kita yang benar-benar percaya, enggak gimana ya? enggak perlu. Gitu. Nah, kalau masih ada keraguan, udah ajak ngobrol aja tuh, coba. Ya. Kalau begitu itu ya setuju, sudah itu akan ada terjadi perubahan. Amin. Saya ngalamin sendiri juga masalahnya. Siap. Bukan dalam hal berdoa, tetapi bagian diri saya yang tanda kutip mensabotase. Contohnya begini. Waktu itu saya tuh masih kuliah, itu takut sama cewek, Rio. Mungkin ada yang pernah denger ya. Takut, jadi grogi gitu kan. Mau deketin cewek yang menurut saya cantik aja, enggak berani gitu. Terus saya pikir, iya kenapa ya? Nah, itu akhirnya saya tanda kutip konselingin sendiri tuh yang bikin saya takut grogi sama cewek cantik itu. Saya pikir, loh, kenapa nih kalau saya takut sama cewek cantik terus nanti saya dapatnya yang biasa-biasa dong, saya pikir. Padahal kan saya pengen dapat yang cantik juga. Nah, akhirnya ketika itu saya di kamar kos malam-malam gitu. Ya mungkin waktu-waktu seperti ini gitu. Saya merenung, iya ya, kenapa ya kamu takut sih sama cewek ya? Nah, itu muncul jawaban dari dalam Rio. Yo takut grogi gitu. Kenapa grogi? Ya diajak ngobrol. Kan sudah besar ya. Udah waktunya, maksudnya wajar lah kalau suka sama lawan jenis. Kalau enggak suka itu enggak wajar. Apalagi sukanya yang sejenis. Nah, itu malah enggak wajar lagi. Begitu ini ada jawaban lagi. Iya ya, benar juga ya. Berarti normal, enggak masalah ya. Enggak apa-apa lah. Oh ya, ya wes, jangan takut lagi. Oke. Sejak saat itu Rio, perubahan drastis terjadi Rio. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara bisa dicoba. Kalau ada satu yang mengganjal, ada yang meragukan, kita ngomong aja. Ayo, siapa itu yang mengganjal? Ngomong, jangan ragu-ragu lagi. Gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk di sini. Ya, ganjalan ini kan perasaan. Jadi perasaan itu bereskan dulu. Kalau ada doa, kita menginginkan sesuatu, bereskan terlebih dahulu. Amin. Ya, itu sih. Simple tapi mungkin kalau tidak biasa ya susah juga. Ya kita biasakan makanya supaya bisa. Ya. Iya baik, terima kasih nih Pastor. Ini sesi yang kedua ini luar biasa ya. Dan pastinya sahabat yang ada di luar sana sudah mengalaminya tapi tidak sadar juga nih. Sudah mengalami hal yang dijelaskan di sesi yang kedua di malam hari ini. Jadi bagi sahabat yang punya pertanyaan, silakan langsung saya nanti di 08166545532. Kami menunggu atensi sahabat
bersama dengan kami di malam hari ini dan nanti akan dijawab bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Jangan kemana-mana, selepas pujian berikut ini kami akan kembali untuk atensi pertanyaan sahabat.